Shalom, shalom, puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, sahabat PKM yang setia, dan juga sahabat YouTube, Facebook yang diberkati oleh Tuhan yang terus merindukan akan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya setiap kita semuanya selalu merindukan akan kebenaran firman Tuhan, haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, saya Pendeta Adat Bastian putar-putar kembali bersama-sama mengajak Bapak Saudara untuk mendengarkan renungan firman Tuhan melalui program renungan dan pengajaran kata Ros Ministry ataupun RPKM. Baik, sebelumnya mari kita berdoa supaya Tuhan melalui Roh Kudus menuntun kita mengerti kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa, Bapa di surga, dalam nama Yesus kami rindu sabda-Mu. Kami rindu firman-Mu berbicara kepada kami, menuntun kami mengerti kebenaran firman-Mu sehingga boleh bertumbuh, berakar, dan berbuah di dalam Kristus. Ya Roh Kudus pimpin kami buat kami mengerti dan kami siap mengerjakan mentaatinya bahkan membagikannya kepada orang lain. Terima kasih Tuhan, berfirman Engkau Tuhan karena kami telah siap untuk mendengarnya. Haleluya, haleluya, amin. Baik, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, topik firman Tuhan dalam kesempatan yang berbahagia ini yaitu kalau disingkat dengan satu kata itu AIDS, ya kan? Tetapi AIDS ini akibat intim dengan setan, ya. Ya, akibat intim dengan setan. Apa akibat intim dengan setan? Oke, sebelum kita melanjutkan, lebih dahulu kita baca firman Tuhan yang diambil dari kitab Roma ayat 1 sampai 21. Kitab Roma pasal 1 ayat 21. Ya, Roma 1 ayat 21 berkata demikian. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Saya ulang ini penting ya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, pendengar, seluruh pendengar yang diberkati oleh Tuhan. Dulu kita pernah mendengar berita, bahkan mungkin sampai saat ini masih ada banyak orang yang terjangkit dengan penyakit AIDS atau yang disebut dengan penyakit seksual yang dapat mematikan banyak orang. Jadi itu dulu sebelum COVID ya. Sekarang karena di COVID ini sudah mulai AIDS ini tidak dibicarakan lagi. Jadi sudah lebih banyak berbicara dengan COVID karena memang luar biasa ya. Dua-duanya sebenarnya penyakit yang dapat mematikan, baik AIDS maupun COVID. Ya, kalau COVID biasanya prosesnya cepat ya. Kalau imunnya tidak kuat, ada sakit bawaan, bisa cepat membawa seseorang itu ya meninggal. Tapi kalau AIDS ini biasanya prosesnya cukup lama. Jadi Bapak Ibu Tuhan, ini kita bukan berbicara tentang AIDS dan COVID, tapi ya karena singkatan firman Tuhan hari ini adalah AIDS, yaitu maksudnya di sini bukan penyakit AIDS yang biasa kita dengar yang mematikan itu. Ya, yang sampai sekarang masih ada ya, dan obatnya pun belum ditemukan untuk bisa menyembuhkan itu dengan sempurna. Ya, tapi ada juga orang yang sembuh bahkan mengalami mukjizat. Jadi yang dimaksud di sini penyakit AIDS itu penyakit AIDS yang lainnya yang memang juga mematikan, bahkan lebih gawat. Ya, sekali lagi juga penyakit mematikan bahkan lebih gawat bila dibandingkan dengan penyakit seksual AIDS. Penyakit AIDS itu adalah ya ini yang dimaksud dengan singkatan AIDS. AIDS itu apa? Akibat intim dengan setan. Akibat intim dengan setan. Waduh, luar biasa.
Apakah ada orang yang intim dengan setan? Ya, tidak tahu ada, saudara kasih tahu. Tapi ingat, ada akibatnya. Kalau itu apa akibatnya? Apa dampaknya? Apa akibat iman? Ya, akibatnya intim dengan setan. Ya, apa akibatnya saudara Tuhan? Apakah dampak akibat iman dengan setan? Mari kita perhatikan bersama-sama di firman Tuhan sudah kita baca tadi. Ada dikatakan pikiran mereka menjadi sia-sia. Jadi kalau seseorang yang mengenal Allah tapi tidak percaya kepadanya, tidak memuliakan namanya, bahkan tidak mengucap syukur kepadanya, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pikirannya menjadi sia-sia. Apa yang dia pikirkan bukan lagi dituntun oleh Tuhan, tapi dituntun oleh hatinya, bahkan dituntun oleh setan. Nah, sekarang si Tuhan. Jadi yang pertama dikatakan tadi dampaknya apa? Pikiran menjadi sia-sia. Pikiran adalah hal yang bersifat penting dalam kelangsungan hidup manusia. Apa yang ada dalam pikirannya, hal itu pula akan menentukan sikap. Bila ia berpikiran positif, sikapnya pun akan menjadi positif. Begitu pula sebaliknya, kalau dia berpikiran yang negatif, maka akan menjadi sikapnya pun akan menjadi negatif. Jadi saudara Tuhan, medan peperangan setiap manusia di mana? Terletak pada pikirannya. Kita berdosa atau tidak sebenarnya ditentukan oleh apa? Pikiran kita. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, iblis selalu menyerang pikiran agar manusia melakukan dosa. Dosa akan membuat pikiran manusia menjadi sia-sia. Tadi sesuai dengan bacaan kita di 21, bahkan saudara bisa bandingkan di Efesus 4 ayat 17. Nah, di dalam bagian lain, Paulus juga menggunakan istilah tumpul di 2 Korintus 3 ayat 14. 2 Korintus 3 ayat 14, saya akan baca 2 Korintus 3 ayat 14. Firman Tuhan berkata demikian dalam 2 Korintus 3 ayatnya yang ke-14. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul. Sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Lalu Paulus katakan tetap pikiran mereka telah menjadi tumpul. Ya, bila pisau sudah menjadi tumpul, pisau tersebut tidak lagi dapat berfungsi dengan baik, secara baik, kecuali bila diasah kembali. Dengan pikirannya yang sudah menjadi sia-sia, memang manusia masih dapat mengenal Allah, tetapi tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Nah, dikatakan dalam ayat 21 ayat, tragisnya lagi dengan pikiran yang menjadi sia-sia, mereka merasa tidak perlu mengakui Allah dan cenderungan melakukan apa hal yang tidak pantas, hal yang berdosa. Melakukan dosa pun merasa benar dan tidak sadar bahwa itu adalah dosa. Dianggap biasa, hati-hati bahaya. Rasul Paulus membuat daftar dosa yang kerap kali dilakukan bila seorang sudah tertular AIDS, yaitu akibat intim dengan setan. Tentu maut, saudara sekalian, kalau tidak bertobat. Saudara yang diberkati Tuhan, iblis menyerang pikiran Hawa karena pikirannya sudah tumpul atau menjadi sia-sia. Hawa tidak dapat berpikir secara benar karena tidak mampu lagi berpikir benar dan rasional. Apa yang dilakukan haruslah dirasionalisasikan, bahkan dianggap benar. Inilah kuasa yang mematikan dari pikiran manusia. Bisa Hawa dan Adam ini secara bisa baca nanti di Kejadian 36 sampai 7 ya. Begitu pula dengan 10 pengintai yang diharapkan pulang membawa kabar baik, tetapi nyatanya kabar busuk yang mereka bawa. Perhatikan itu di Bilangan ayat 13, 25 sampai 33. Jadi hal ini berbeda dengan dua pengintai lainnya, yaitu siapa? Yosua dan Kaleb, yang berpikir apa?
berpikir secara positif pada saat diutus oleh Musa untuk mengintai. Mereka diminta untuk tanah Kanaan sebelum masuk ke tanah Kanaan. Ya. Jadi dua orang berpikir positif, yaitu Yosua dan Kaleb. Dan benar sehingga kabar baik yang mereka sampaikan, bukan kabar buruk. Nah, saudara kasih Tuhan. Jadi pikiran itu menentukan hati kita, perasaan kita, dan tindakan kita. Diproses dalam pikiran. Makanya sebelum kita berbuat sesuatu, sebelum kita bertindak, lebih baik berpikir dulu. Ya, pikirkan dulu dengan baik kalau saya mengatakan ini kira-kira membangun atau tidak, atau menjadi batu sungguh bagi orang lain. Jadi diolah dulu dalam pikiran kita, jangan sembarangan bicara, ngomong tanpa berpikir. Ini akan menjadi batu sandungan bagi orang lain, bahkan karir kita jadi berkat. Bapak Ibu saudara Tuhan, karena Yesus tidak mengizinkan pikirannya ditawan oleh iblis. Yesus mengenali tipu muslihat iblis. Ini ada di Matius 4 ayat 1-11, yaitu iblis mencobai Yesus. Ya. Yusuf putra Yakub juga melakukan hal yang sama, sehingga pikirannya tetap terjadi kepada Potifar, bukan kepada istri Potifar. Digoda oleh istri Potifar, ya, tetapi dia menang atas godaan itu karena pikirannya tulus, suci, karena dia mencintai, mengasihi Tuhan, taat kepada Tuhan, taat kepada Tuannya. Ya. Jadi saudara kasih Tuhan, jangan membiarkan iblis menawan pikiran kita, tetapi kita yang harus menawan segala pikiran dan menaklukkan kepada Kristus. Sudah dikatakan dalam 2 Korintus 10 ayat 5. Di 2 Korintus 10 ayat yang ke-5 saya akan baca, menjadi berkat buat kita semua. Tuhan dikatakan 2 Korintus 10 ya, ayatnya yang ke-5. Firman Tuhan berkata demikian. Baca, kami mematahkan setiap siasat orang, merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran, perhatikan, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Jadi menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Pikiran kita harus terarah pada perkara yang di atas, perkara surgawi. Dan berupaya secara terus-menerus untuk memikirkan hal yang bersifat positif dan benar. Silakan dibaca Filipi 4 ayat 8. Apa yang kita pikirkan? Kita pikirkan apa yang benar, apa yang kudus, apa yang sedap didengar, dan lain sebagainya. Kita harus pikirkan. Jadi kita harus berupaya memikirkan perkara-perkara rohani. Bila hal itu dijadikan suatu kebiasaan atau gaya hidup, niscaya pikiran kita tidak akan menjadi sia-sia dan tidak akan menjadi tumpul. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita jaga pikiran kita. Mari kita jaga pikiran ini supaya terus boleh berpikir yang positif. Ya, berpikir untuk hal yang membangun. Berpikir untuk hal yang menjadi berkat bagi orang. Yaitu jangan sampai pikiran kita dipengaruhi, dituntun oleh kuasa gelap ataupun setan, iblis itu. Akibatnya bahaya, saudara kasih Tuhan. Jadi pikiran kita jadi pikiran yang sia-sia. Puji Tuhan, kiranya renungan ini boleh menjadi berkat, kekuatan, teguran, motivasi bagi kita sekalian. Firman Tuhan ini memberkati saudara, jangan lupa mengucap syukur dan bagikan kepada orang lain, di like, dan mohon juga dibantu untuk subscribe, dan boleh juga diberikan tanggapan dan respon. Puji Tuhan, sampai berjumpa di renungan berikutnya untuk melanjutkan topik firman Tuhan hari ini di sesi yang kedua. Silakan menunggu, pasti saudara diberkati. Selamat beraktivitas, jangan lupa ikuti protokol kesehatan.
Ya, jangan lupa, saudara kasih Tuhan, aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kita harus taati demi kesehatan kita, keluarga, dan Indonesia. Ya, kita mau sehat, tapi jangan sehat kita dapat mendapatkan nama Tuhan. Puji Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya, haleluya, amin.